Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Saya Han Wintang dan kawan saya. Saya Vincentius Agung Prabandaru. Kami dari kelompok 11 mengembangkan permainan dadu yang bernama Counting Dice. Counting Dice ini adalah permainan yang berasal dari beberapa dadu. Produk ini sangat berkualitas, menarik, dan bergaransi. Dan sangat menyenangkan saat dimainkan oleh anak-anak. Kami menciptakan permainan ini dilatar belakangi oleh susahnya anak TK hingga SD dalam belajar berhitung. Kita ketahui di Indonesia saat ini, banyaknya anak TK hingga SD yang tidak suka belajar berhitung atau yang berhubungan dengan angka. Penyebabnya, materi pembelajaran yang disampaikan kurang menarik. Karena di SD atau di TK itu hanya diajari melalui papan tulis, tidak ada dari tempat lain, seperti permainan atau apa gitu. Yang kedua, kurangnya kompetisi dalam belajar dalam usia dini. Itu karena misalnya si A berpikiran bahwa si B udah pintar, ya udahlah gitu. Yang ketiga, anak-anak terpaku dalam gawai masing-masing. Akibatnya, anak-anak kurang bersemangat dalam belajar perhitungan dan menyebabkan kesulitan dalam pembelajaran. Dan yang kedua, anak-anak hanya monoton dan belajar karena hanya melalui media papan tulis, tidak ada permainan. Opsi solusi yang kami berikan terhadap masalah ini, yang pertama menambahkan permainan berhitung dalam permainan dadu, yaitu permainan yang sedang kami kembangkan saat ini. Yang kedua, mengubah warna dan bentuk dadu agar lebih menarik. Itu karena bentuk dadu yang hanya warna putih itu dianggap kurang menarik dan terlalu monoton. Dan yang ketiga, permainan dadu yang kompetitif untuk anak TK hingga SD. Di dalam permainan dadu ini kami membuat sebuah hukuman dan hadiah bagi anak-anak yang menang ataupun yang kalah. Yang menang itu dapat menjawab dan kalah itu tidak dapat menjawab atau skornya kurang. Pilihan solusi terbaik yang kami berikan, permainan dadu yang kompetitif dalam hitung berhitung dan dadu dibuat menarik semungkin agar anak-anak tertarik untuk terus memainkannya. Karena dadu yang sangat menarik itu dapat menarik perhatian anak-anak untuk memainkannya ataupun memegangnya atau melihatnya. Kelengkapan dalam permainan ini ada beberapa alat. Yang pertama ada dadu. Dadu yang kami gunakan itu adalah ada 4. Ada yang 6 sisi 2 biji dan 10 sisi 2 biji. Yang 10 sisi ini ada angka ganjil, ada angka genap. Yang kedua adalah stopwatch. Stopwatch ini untuk waktu anak dalam menjawab. Misalnya si A diberi waktu batas 1 menit atau 30 detik. Maka stopwatch lah yang menentukan. Yang ketiga ada kalkulator. Kalkulator ini untuk menghitung. Menghitung jawaban yang diberikan kepada anak. Misalnya si A tidak dapat menjawab, maka yang lain bisa membantu. Yang lain bisa mencari jawabannya dengan kalkulator untuk mencari jawaban yang benar. Yang keempat ada pengocok dadu. Pengocok dadu ini kami akan membuatnya dalam bentuk plastik tetapi luarannya kain agar anak-anak dapat memegangnya sangat lembut. Selanjutnya ada erasable book. Ini untuk anak-anak mencoret-coret atau mencari jawabannya. Dan ini kami memilihnya karena terdapat berbagai varian warna, ada pink, ada biru, ada hijau, ada oranye. Itu membuat anak-anak menjadi tertarik untuk mencobanya. Oke, akan saya teruskan. Untuk aturan permainan, pemain berjumlah 2-4 pemain dengan 1 orang moderator, yaitu guru atau orang dewasa. Guru atau orang dewasa ini tugasnya adalah mengawasi dan memegang kendali atas jalannya permainan. Moderator memegang kendali atas stopwatch dan kalkulator. Jadi yang memegang stopwatch dan kalkulator itu bukan anak-anaknya, tetapi moderator, yaitu guru atau orang dewasa yang menemani anak itu. Jadi tidak ada
perbuatan curang atau apapun yang dilakukan oleh anak-anak. Sebelum permainan dimulai, pemain dan moderator menentukan permainan ini akan ada berapa ronde, batas waktu menjawab, berapa dadu, dan bentuk dadu apa yang digunakan. Jadi dalam permainan ini akan ditentukan ada berapa ronde, misalnya 4 ronde atau berapa, dan batas waktu menjawab itu 30 detik atau 1 menit. Berapa dadu yang akan digunakan dalam satu ronde, misalnya 2 dadu atau 4 dadu. Pemain menentukan giliran dengan cara melempar dadu. Urutan akan dimulai dari yang terendah untuk posisi pertama dan seterusnya. Jadi sebelum bermain, anak-anak akan melemparkan dadu untuk menentukan gilirannya. Jadi untuk anak yang mendapatkan angka dadu terendah akan menjadi urutan pertama dan seterusnya. Selanjutnya, dadu dilemparkan untuk menentukan operasi bilangan apa yang harus digunakan. Misal dadu bernilai genap adalah operasi pertambahan, dadu ganjil adalah operasi pengurangan. Jadi dalam satu ronde itu anak-anak akan melempar dadu untuk menentukan operasi bilangan apa yang akan mereka gunakan, yang harus mereka gunakan. Selanjutnya, setelah operasi bilangan ditentukan, pemain melemparkan dadu 2 kali dalam satu ronde. Rumusnya adalah X, operasi bilangan Y. Dadu yang dilemparkan pertama adalah X, dadu kedua adalah Y. Jadi anak itu melemparkan 2 dadu kan. Yang misalnya yang pertama 4, yang dadu kedua nilainya 2. Lalu dimasukkan ke dalam rumus itu X, operasi bilangan Y. Oh ya, sebelumnya kan operasi bilangannya itu sudah ditentukan dengan lempar dadu juga, yang genap itu pertambahan, ganjil pengurangan. Misalnya mendapatkan genap akan operasi bilangannya adalah pertambahan. Jadinya 4 ditambah 2. Pemain yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan 2 poin, sedangkan pemain yang gagal menjawab tidak bisa mendapatkan poin. Pemain dengan poin tertinggi akan mendapatkan hadiah, sedangkan pemain dengan poin terendah akan mendapatkan hukuman. Hadiah dan hukuman, karena tujuan permainan ini adalah belajar hitung-berhitung yang kompetitif tetapi mengasihkan, maka hadiah dan hukuman juga akan mengasihkan. Hadiah dan hukuman nantinya akan ditentukan dari pelemparan dadu oleh anak. Jadi hadiahnya itu juga ditentukan oleh dadu. Misalnya untuk dadu bernilai 1 itu akan mendapatkan hadiah dadu. Untuk angka 2 mendapatkan permen, angka 3 mendapatkan lollipop atau apapun itu. Lalu untuk hukumannya juga menggunakan pelemparan dadu. Hukumannya juga ringan, hanya diolesi tepung atau bedak oleh pemain lainnya. Hanya pemain yang boleh memberikan hukuman ini. Lalu disuruh joget, nyanyi, beatbox, atau pertunjukan lainnya. Jadinya hukuman ini asik dan tidak membuat anak itu merasakan tekanan mental dan malah akan termotivasi untuk menang dan mendapatkan hadiah. Lampiran ini ada 2 dadu, dadu dengan sisi 6 dan dadu dengan sisi 10, yaitu dadu genap. Untuk dadu ganjil juga sama seperti ini, hanya angkanya yang berbeda. Ini untuk contoh pemain yang kalah. Anak yang kalah kan tadi diolesi tepung atau apapun itu. Jadinya contohnya seperti ini. Untuk contoh pemain yang menang akan mendapatkan hadiah. Untuk contoh ini, anak ini mendapatkan lollipop. Jadi pemain yang tadinya kalah akan termotivasi untuk menang untuk mendapatkan lollipop ini. Kelompok target market kami seperti yang dijelaskan tadi adalah anak TK hingga SD. Lalu kelebihan permainan kami, anak dapat belajar sambil bersenang-senang. Aturan sederhana, cat dadu tahan lama dan tidak berbahaya. Perkiraan harga dan keuntungan. Perkiraan harga yang akan digunakan dalam produksi ini sekitar 130.000. Hal ini kami hitung dari
perlengkapan permainan yang kami gunakan. Harga-harga ini kami temukan dari online shop dengan mengetikkan keyword peralatan tersebut. Untuk perkiraan keuntungan dari setiap penjualan adalah 45.000. Itu kami hitung dari untuk biaya produksi sendiri kami hitung 95.000. Jadinya kami memperkirakan keuntungan, kami mendapatkan keuntungan jika menjualnya dengan harga 130.000 dan mendapat keuntungan 45.000. Untuk investor yang tertarik mungkin bisa menghubungi kami dan mengembangkan permainan ini lebih lanjut dan dikenal oleh masyarakat luas. Terima kasih telah melihat presentasi dari kami. Sampai jumpa lain waktu.